Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan memberikan materi tentang cara posting ke buku besar untuk perusahaan manufaktur. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Di tingkat sebelumnya, kalian pasti sudah belajar tentang buku besar, ya, baik itu untuk buku besar perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Nah, buku besar untuk perusahaan jasa maupun buku besar untuk perusahaan dagang itu sama saja dengan buku besar perusahaan manufaktur. Yang membedakannya hanya ada beberapa akun yang ada di perusahaan manufaktur tetapi tidak ada di perusahaan jasa atau dagang. Ya, sebelum kita bahas tentang perusahaan manufaktur, ya, sekarang kita bahas terlebih dahulu apa itu pengertian dari buku besar. Buku besar itu adalah buku yang berisi kumpulan rekening atau perkiraan. Jenis-jenis buku besar ada dua. Yang pertama buku besar umum dan yang kedua buku besar pembantu. Buku besar umum itu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat semua transaksi secara akurat dan benar. Di sini kita akan mengelompokkan transaksi-transaksi ke akun atau ke perkiraan yang tepat. Sedangkan yang kedua, buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat rincian akun tertentu yang ada di buku besar umum, seperti buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, maupun buku besar pembantu persediaan. Sebelum kita membahas tentang buku besar perusahaan manufaktur, di sini kamu harus tahu terlebih dahulu akun-akun apa saja yang terdapat dalam perusahaan manufaktur. Ya, jadi sebenarnya akun yang terdapat dalam perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa dan dagang ini akunnya sama, ya, terdiri dari 5 akun, ya. Yang pertama ada akun aktiva atau aset, yang kedua akun utang, yang ketiga akun modal atau ekuitas, yang keempat akun pendapatan, dan yang kelima ada akun beban. Nah, yang membedakan antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa dan dagang ini hanya kalau di perusahaan manufaktur, karena di sini kegiatan utama dari perusahaan manufaktur adalah mengolah bahan baku menjadi produk jadi, maka di sini ada 3 jenis akun yang hanya dimiliki oleh perusahaan manufaktur saja, ya. Yaitu yang pertama, di perusahaan manufaktur ada persediaan barang jadi. Kemudian yang kedua, di perusahaan manufaktur juga akan ada persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi. Dan yang ketiga, di perusahaan manufaktur ada persediaan bahan baku. Baiklah, supaya kamu lebih jelas lagi tentang penyusunan daftar akun di perusahaan manufaktur, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana penyusunan daftar akun di perusahaan manufaktur dan pemberian kode akunnya atau nomor akunnya. Ya, yang mesti kalian ingat, untuk kelompok akun di perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur itu sama. Jadi untuk kelompok akunnya itu ada 5, ya. Yang pertama itu untuk aset atau aktiva, yang kedua itu untuk utang atau liabilitas, yang ketiga untuk modal atau ekuitas, yang keempat untuk pendapatan, dan yang kelima untuk beban. Ya. Nah, di sini untuk aset yang pertama ini saya kasih kode 100. Nah, untuk aset atau aktiva ini ada 4 jenis, ya. Ada aset atau aktiva lancar. Kemudian ada aset atau aktiva tetap berwujud. Kemudian ada aset atau aktiva tetap tidak berwujud. Dan satu lagi itu ada investasi. Tapi di sini yang saya beri contoh hanya 3 saja. Nah, karena di sini ada 3, maka untuk aset atau aktiva lancar, ya, dikasih kode 110. Karena urutan pertama, jadi dianggap 110. Kemudian untuk aset atau aktiva tetap berwujud dianggap urutan kedua untuk kelompok aset, sehingga kodenya 120.
Dan untuk aset atau aktiva tetap tak berwujudnya dianggap urutan ketiga menjadi 130, jadi berurutan. Nah, berikutnya untuk aset atau aktiva lancar. Ini ada kelompok nama akunnya lagi. Ya, ada kas di urutan pertama. Kemudian ada persediaan bahan baku di urutan kedua. Persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, piutang dagang, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka. Sehingga untuk penomoran akunnya, ya, karena di sini aset atau aktiva lancar dikasih kode 110, berarti karena di sini kas merupakan urutan pertama dianggap nomor 1 ya, jadi 111. Persediaan bahan baku dianggap nomor 2, jadi 112. Persediaan barang dalam proses nomor 3, 113. Persediaan barang jadi 114. Piutang dagang 115, jadi berurutan. Perlengkapan 116 dan sewa dibayar di muka 117. Berikutnya untuk aset tetap berwujud. Untuk aset tetap berwujud ini ada dua, ya, hanya ada gedung dan ada akumulasi penyusutan gedungnya, ya, sehingga untuk kode akunnya dibuat 121 dan 122. Berikutnya untuk aset atau aktiva tetap tidak berwujud, ada dua juga, ya. Ada hak paten dan goodwill. Sehingga penomoran akunnya, karena untuk hak paten dan goodwill ini masuk kategori aset tetap tak berwujud yang berkode 130, maka hak paten menjadi 131. Kemudian goodwill 132. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya untuk yang kelompok utang atau liabilitas. Ini kode akunnya 2 atau 200. Ya, di sini ada dua jenis untuk utang ini, ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Untuk utang jangka pendek diberi kode 210 karena urutan pertama. Untuk utang jangka panjang 220. Nah, untuk utang jangka pendek ini ada 3 jenis utangnya. Ada utang dagang, utang gaji, dan utang beban. Nah, nomor akunnya kita buat berurutan aja. Tapi di bawah atau setelah dari utang jangka pendek. Jadi karena di sini utang jangka pendeknya 210, maka utang dagangnya 211, kemudian utang gaji 212, dan utang beban 213. Nah, untuk utang jangka panjang ada utang bank dan utang obligasi. Penomorannya menjadi 221 dan 222. Jadi pahami ya. Berikutnya yang ketiga modal. Kodenya kita buat nomor akunnya 300. Untuk modal ada 2 jenis nama akunnya di sini. Ada modal Tuan X dan prepaid Tuan X. Maka nomor akunnya kita urutkan saja 310 dengan 311. Nah, berikutnya pendapatan dengan kode akun 400. 4 ya di sini ada penjualan, retur penjualan, dan pendapatan komisi. Jadi nomor akunnya 401, 402, 403. Bisa dipahami ya. Kemudian beban. Beban ini ada pengelompokan untuk harga pokok penjualan 510, kemudian ada harga pokok produksi 520, dan ada beban usaha 530. Untuk harga pokok produksi ini ada beberapa nama akun juga. Ada pembelian bahan baku karena urutan pertama dikasih kode 521. Kemudian biaya bahan baku 522. Biaya tenaga kerja langsung 523. Dan biaya overhead pabrik 524. Nah, untuk beban usaha ini ada 2, yaitu beban gaji pegawai toko 531 dan beban listrik toko maksud saya 532. Jadi begini cara pemberian kodenya. Kita urutkan sesuai dengan urutan akunnya. Tapi di sini nomor akunnya fleksibel ya. Yang pasti kita tidak boleh salah untuk urutan awalnya ini. 1 untuk aset atau aktiva, 2 untuk utang, ya, 3 untuk modal, 4 untuk pendapatan, dan 5 untuk beban. Ini tidak boleh salah. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kamu sudah paham tentang daftar akun tadi, nah sekarang kita akan memasuki proses posting. Sebelum kita mulai, apa itu posting? Posting itu adalah proses pemindah bukuan
ayat-ayat dalam jurnal khusus dan jurnal umum ke dalam buku besar. Jadi di sini kita memindahkan data dari jurnal khusus maupun jurnal umum ke dalam buku besar, ya. Baiklah, sekarang kita akan mulai memasuki bagaimana cara posting ya data dari jurnal khusus maupun jurnal umum ini ke dalam buku besar. Jadi sebenarnya proses postingnya ini sama saja dengan ketika kamu melakukan proses posting di perusahaan jasa maupun di perusahaan dagang. Jadi sama saja. Ya. Jadi di sini satu akun ini satu buku besar. Ya, misalnya untuk akun kas ya punya buku besar sendiri namanya buku besar kas. Kemudian piutang dagang ini punya buku besar sendiri namanya buku besar piutang dagang dan sebagainya. Jadi ingat ya, satu akun dia satu buku besar, tidak boleh digabung-gabung. Dan pembuatan buku besar ini juga harus berurutan. Jadi harus kita sesuaikan dengan urutan nomor akun ya. Jadi kita sesuaikan dengan urutan nomor akun ya. Jadi kalau kita lihat urutannya, sini kas ini merupakan urutan yang pertama. Karena kas merupakan aset ya, merupakan aktiva dengan kode akun 1 dan dia juga paling lancar. Urutannya pertama juga. Ya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara posting ke dalam buku besar kas. Ya. Nah, untuk buku besarnya di sini saya menggunakan buku besar 4 kolom. Ya. Jadi caranya di sini pertama kita buat dulu nama akunnya di sini kas, kemudian nomor akun kas yaitu 111. Nah, cara postingnya yang pertama kamu harus tahu terlebih dahulu kas ini punya saldo awal atau tidak. Nah, untuk mengetahui apakah kas ini punya saldo awal atau tidak, ini bisa kamu lihat di neraca saldo awal. Ya, di neraca saldo awal perusahaan. Ada saldo awal kas nggak di situ? Kalau ada, berarti harus kita pindahkan dulu di sini nilainya. Dipindahkan di kolom debit untuk kolom saldo. Ya, kalau nggak ada ya jangan dipaksakan, berarti kita tidak perlu memindahkan saldonya. Tapi kalau ada harus dipindahkan. Nah, anggap saja di sini PT Bahagia memiliki saldo awal kas. Ya, kita anggap memiliki saldo awal kas di sebelah debit senilai 165 juta rupiah untuk PT Bahagia. Maka cara pembuatannya tanggal 1 di sini 1 Desember. Keterangannya kita isi dengan saldo. Referensinya di checklist. Letakkan nilainya di sebelah debit kolom saldo. 165 juta rupiah. Kemudian untuk kas ini datanya bisa kita ambil di jurnal penerimaan kas dan di jurnal pengeluaran kas. Hanya di dua jurnal itu tadi, ya. Yang pertama di sini untuk jurnal penerimaan kas. Kamu perhatikan kolom jurnal penerimaan kas ini. Ya. Kalau kita lihat di sini akun kas ini ada di sebelah debit. Ya. Dan yang kita lihat adalah jumlah total nilainya. Ya, karena di sini akumulasinya. Jadi ada total nilainya di sini. Kalau kita lihat di sini total nilainya ada di sebelah debit senilai 214.895.500. Berarti nilai inilah yang akan kita posting ke dalam buku besar kas. Caranya bagaimana? Ya, sekarang kita mulai postingnya. Jadi tanggal 31. Jadi kita buat tanggal 31 karena di sini yang kita ambil adalah jumlah akhir ya. Jadi kita anggap sebagai akhir Desember. Tanggal 31. Keterangannya diisi dengan nama jurnal, yaitu jurnal penerimaan kas. Referensinya diisi dengan halaman jurnal. Ya, kalau kamu lihat di jurnal penerimaan kas ini halamannya halaman 1. Maka referensinya diisi dengan JKM 01, artinya jurnal kas masuk halaman 1. Jadi kita isi dari halaman jurnal. Nah, nilainya karena di jurnal penerimaan kas ini ada di sebelah debit, kita letakkan juga nilainya di sebelah debit. 214.895.500. Nah, kalau sudah, sekarang kita jumlahkan dengan kolom saldo. Kenapa dijumlahkan? Karena di sini saldo awalnya ada di sebelah debit. Ketemu sama debit, berarti harus dijumlah. Ya. Kalau ketemu sama kredit, debit ketemu kredit kan dikurang tuh. Kalau debit ketemu debit ya harus ditambah atau dijumlah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini 165 juta ditambah 214.895.500. Nilainya menjadi 379.895.500. Berikutnya untuk
akun kas ini bisa kita lihat juga di jurnal pengeluaran kas, ya. Tapi sebelum kita mulai memasuki ke dalam jurnal pengeluaran kas, data yang di jurnal penerimaan kas ini untuk nilai kas, ya, yang sudah kita posting ke dalam buku besar kas ini, di kelompok akun kas ini, kolom akun kas yang ada di jurnal penerimaan kas, di sini harus kamu tulis dengan kode akunnya, kode akun kas, ya. Jadi sini kamu tulis 111, menandakan bahwa jumlah kas yang senilai 214.855.500 ini sudah diposting ke dalam buku besar dengan kode akun 111. Jadi harus kamu pindahkan dulu nomor akun di sini. Ya, diisi dengan nomor akun kas. Bisa dipahami ya? Kalau sudah, baru kita mulai memasuki ke jurnal pengeluaran kas. Ya. Oke. Kalau kita lihat di sini di jurnal pengeluaran kas, nilai kas ada di sebelah kredit. Totalnya ada Rp58.160.000. Maka cara posting ke dalam buku besarnya, kita buat tanggal 31, keterangan diisi dengan jurnal pengeluaran kas, referensinya diisi dengan halaman jurnal pengeluaran kas. Ya, karena di sini halaman 1, kita anggap jadi JKK 01. Ya, nilainya ada di kredit, ya, 58.160.000. Kalau kita lihat di sini, awalnya ada saldo debit senilai 379.895.500. Kemudian ketemu kredit 58.160.000, berarti dikurang. Ya, sehingga nilainya menjadi 321.735.500. Nah, nilai senilai 321.735.500 ini merupakan saldo akhir kas. Dan jumlah inilah yang nanti akan dipindahkan ke kolom neraca saldo. Ya, yang akan dipindahkan ke kolom neraca saldo, nilai kasnya ya 321.735.500. Oke. Nah, karena di sini kita sudah memindahkan data dari jurnal pengeluaran kas senilai 58.160.000, maka di bawah kolom jumlah yang ada di jurnal pengeluaran kas, yang untuk akun kas ini, di bawah jumlahnya ini kita buat kode akun kas juga dengan kode 111, menandakan bahwa nilai 58.160.000 ini sudah kita pindahkan nilainya ke dalam buku besar dengan kode akun 111. Bisa dipahami proses kerjanya ya? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini saya akan memberikan contoh buku besar untuk akun piutang dagang. Ya. Jadi cara pembuatannya sama dengan buku besar kas tadi. Jadi pertama kita buat terlebih dahulu kolom buku besarnya, kita buat nama akunnya piutang dagang, terus kita buat juga nomor akunnya 115. Caranya, yang pertama kita lihat dulu piutang dagang ini punya saldo awal atau tidak. Ya, kita anggap aja di sini piutang dagang punya saldo awal. Maka cara pengisiannya tanggal 1 Desember, kemudian keterangannya diisi dengan saldo. Referensinya kita checklist, letakkan nilainya di sebelah debit. Ya, karena sudah awal piutang dagang ini ada di sebelah debit senilai Rp37.800.000. Kemudian di sini kita membutuhkan 3 jurnal. Karena apa? Yang pasti mesti kamu ingat, ketika kamu akan posting data dari jurnal ke dalam akun piutang dagang, ini kamu harus tahu piutang dagang itu timbul karena apa. Yang pertama pasti timbul karena penjualan kredit. Berarti kita butuh data dari jurnal penjualan. Kemudian pernah ada retur atau tidak? Kalau pernah ada retur, berarti kita butuh lagi data dari jurnal umum. Dan berikutnya, apakah piutang dagang ini pernah dilunasi atau tidak? Kalau pernah, berarti kita membutuhkan data dari jurnal penerimaan kas. Ya, jadi di sini kita membutuhkan 3 jurnal, ya. Yang pertama untuk jurnal penjualan. Jadi kalau kita lihat di jurnal penjualan ini, nilai piutang dagang ini totalnya ada di sebelah debit ya. Nilainya ada di sebelah debit dengan total nilai
296.450.000. Nah, nilai inilah yang akan kita pindahkan atau posting ke dalam buku besar piutang dagang. Ya, caranya kita buat tanggal 31, keterangan diisi dengan nama jurnal yaitu jurnal penjualan, referensi dengan halaman jurnal yaitu JPJ 01 artinya jurnal penjualan halaman 1. Kemudian karena nilainya ada di sebelah debit, kita pindahkan juga di sebelah debit. 296.450.000. Nah, sekarang untuk pengisian saldo. Awal ada saldo debit 37.800.000. Kemudian ada di debit lagi 296.450.000. Berarti kita jumlah ya menjadi 334.250.000. Kalau sudah, maka di bawah total yang ada di jurnal penjualan ini ya, di bawah nilai 296.450.000 ini, kita kasih kode akun piutang dagang yaitu 115, menandakan bahwa nilai senilai 296.450.000 ini sudah kita pindahkan ke dalam buku besar piutang dagang dengan kode akun 115. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya kita akan melihat data dari jurnal umum. Kalau kita lihat di jurnal umum, ini akun piutang dagang ini muncul di 2 jurnal dan sama-sama ada di kredit. Ya, nilai pertama ada 3.025.000, nilai kedua ada 1.210.000. Karena ini sama-sama ada di kredit, kita jumlahkan. Ya, kalau dijumlahkan nilainya menjadi 4.235.000. Nah, di sini supaya kamu tidak bingung, ya, referensinya langsung diisi aja 115. Ya, untuk piutang dagang. Jadi di 2 tempat ini sudah kita isi 115. Menandakan kalau nilai ini diposting ke dalam buku besar 115. Ya, baru kita ke buku besar. Buku besarnya, maka cara pengisiannya tanggal 31, keterangan diisi dengan jurnal umum, referensi JU1. Nilainya tadi kita sudah jumlahkan 4.235.000 di sebelah kredit. Debit ketemu kredit berarti dikurang. Nilainya menjadi 330.015.000 rupiah. Kalau sudah, berikutnya kita ke jurnal yang terakhir yaitu jurnal penerimaan kas. Kalau kita lihat data di jurnal penerimaan kas, ini nilai piutang dagang ada di sebelah kredit. Ya, kalau kita lihat total nilainya ada di kredit senilai 139.425.000. Nah, ini yang kita posting ke dalam buku besar piutang dagang. Ya, jadi caranya tanggal 31, keterangan jurnal penerimaan kas, referensinya JKM 01. Nilainya kita letakkan 139.425.000. Nah, kita lihat di sini saldonya. Awal ada saldo debit ketemu kredit, berarti kita kurangi ya. Jadi 330.015.000 rupiah dikurangi 139.425.000, nilainya menjadi 190.590.000 rupiah. Dan nilai ini ya senilai 190.590.000 ini nanti yang akan dipindahkan ke kolom neraca saldo. Ya, ini yang akan dipindahkan ke kolom neraca saldo. Nah, kalau kita sudah posting nilai di jurnal di buku besar ini, berikutnya yang di jurnal penerimaan kas di bawah jumlah piutang dagang, ini kita kasih kode akun 115, menandakan sudah diposting. Bisa dipahami ya? Dan sekarang suka timbul pertanyaan untuk urutan jurnalnya. Boleh nggak kalau misalnya yang dimasukkan adalah jurnal penerimaan kas dulu, baru penjualan, kemudian baru jurnal umum? Boleh saja. Tidak masalah, yang penting kita lihat adalah nilai akhirnya. Tetapi akan lebih baik kalau misalnya kita urutannya seperti ini. Jadi pertama timbulnya piutang karena apa? Jadi ada alur ceritanya. Ya, jadi kita urutin
Ya, kita urutkan di sini, timbulnya piutang karena apa, terus piutang karena berkurang karena apa saja. Jadi kalau misalnya kita buatnya dari penerimaan kas dulu, belum timbul piutang sudah dikurangi, kesannya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah urutannya diganti, ya, cuma sebaiknya ya seperti yang saya tampilkan seperti ini. Bisa dipahami ya? Baiklah, tadi saya sudah memberikan contoh bagaimana cara posting data dari jurnal khusus ataupun jurnal umum ke dalam buku besar, ya. Tapi yang saya berikan contoh hanya 2 akun saja. Tapi bukan berarti yang diposting hanya 2 akun saja. Ya, semua data yang ada di jurnal khusus ataupun jurnal umum itu wajib kita posting ke buku besar. Ya, jadi jumlah buku besar yang kita posting itu kita sesuaikan ya dengan kebutuhannya. Jadi bukan hanya 2 ya, yang saya berikan tadi hanya sekedar contohnya saja. Nah, kalau kita sudah selesai proses posting, proses berikutnya kita akan menyusun yang namanya neraca saldo. Ya. Jadi neraca saldo itu adalah daftar yang berisi kumpulan saldo akun buku besar. Ya, jadi saldo akhir dari tiap-tiap buku besar tadi akan kita pindahkan semua datanya ke dalam kolom neraca saldo. Ya. Nah, untuk bentuk kolom neraca saldo ini sama saja dengan bentuk kolom ketika di perusahaan jasa maupun di perusahaan dagang. Jadi bentuk kolomnya itu sama saja. Ya, ada kolom nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Proses pengisiannya pun sama saja. Ya, jadi proses pengisiannya di sini kita harus berurutan, tidak boleh acak-acakan, sesuai dengan nomor akunnya. Ya, di sini saya akan memberikan contoh kembali bagaimana cara pemindahan ya data dari buku besar ini ke dalam neraca saldo. Yang saya sebenarnya yakin kalau kalian masih pada ingat. Ya, cuma ini supaya kalian lebih ingat lagi, ya. Jadi caranya yang pertama misalnya kita akan memindahkan data kas. Kalau kita lihat di sini nomor akun kas adalah 111. Maka cara pengisiannya nomor akunnya diisi dengan 111. Nama akunnya kita buat kas. Ya, sesuai dengan nama akunnya. Kemudian kalau kita lihat di buku besar kas, nilai kas ini ada di sebelah debit saldo akhirnya. Senilai 321.735.500. Nilai ini yang kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo sebelah debit. Ya, kita pindahkan saja nilainya. 321.735.500. Kalau sudah, kita memindahkan dari buku besar yang kedua. Jadi memang harus berurutan nomornya, ya. Yaitu kita anggap misalnya di sini ada persediaan barang jadi. Ya, dengan nomor akun 112. Maka kita buat di sini nomor akun 112, nama akunnya persediaan barang jadi. Nah, nilainya kita pindahkan saja karena hanya punya saldo rupanya. Enggak ada transaksi ya. 110 juta rupiah di sebelah debit. Berikutnya di sini buku besar piutang dagang dengan nomor akun 115. Ya. Jadi nomor akunnya kita buat di sini 115, nama akunnya piutang dagang. Kemudian kita lihat lagi di sini nilai piutang dagang ada di sebelah debit senilai 190.590.000. Kita pindahkan saja nilainya 190.590.000. Nah, begitu proses pemindahan data dari buku besar ke neraca saldo. Jadi semua yang ada di buku besar ya sesuai dengan nama-nama akunnya ini harus kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo. Ya. Jadi kalau sudah selesai kita pindahkan semua, nanti di sini nilai debit maupun nilai kredit harus balance. Ya. Atau kalau kita lihat di sini langsung bisa kelihatan ya nilainya balance di sini menjadi totalnya 2.093.690.000. Ya, jadi nilai neraca saldonya balance antara debit sama kredit. Dan ini semua datanya diambil dari buku besar yang sudah kita posting tadi. Ya, dari kas sampai dengan dari beban gaji dan upah, semua ini data diambil dari buku besar yang sudah diposting tadi. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya.
Semoga video pembelajaran ini mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.